Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen persediaan yang kutip dari artikel oleh Vivi Kwaroka, Meliana, Elisa, dan Afrida. Sebelum kami akan memaparkan, saya memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Siti Kutriandini, dan adapun teman-teman saya yang bernama Priati, Andina Putri Julian, Salma Salsabila. Baik, langsung saja kita paparkan materinya. Yang pertama akan dibacakan oleh Amelia Lindrianti. Oke, baiklah. Saya di sini akan membacakan latar belakang masalahnya. Apotek Lestari berada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 215, Kota Dumai, menjadi salah satu apotek yang banyak dituju oleh masyarakat sekitar. Nah, berdasarkan pernyataan dari pengelola Apotek Lestari, selama ini pengendalian persediaan obat yang dilakukan apotek Lestari hanya dengan memantau stok tiap-tiap obat. Pesanan hanya dilakukan jika stok obat menipis, tidak ada pengelompokan obat, dan tidak ada perhitungan khusus untuk menentukan jumlah pesanan kembali. Jumlah pesanan hanya berdasarkan perkiraan saja. Hal ini mengakibatkan jumlah pesanan tidak jarang terjadi jumlah stok obat tidak sesuai dengan jumlah fisik obat yang ada di penyimpanan. Kejadian seperti ini akan menyebabkan tidak terkontrolnya persediaan obat. Kekurangan ataupun kelebihan persediaan merupakan gejala yang kurang baik pada apotek. Kekurangan dapat berakibat larinya konsumen, sedangkan kelebihan persediaan dapat mengakibatkan pemborosan atau tidak efisien. Untuk itu diperlukan suatu sistem perencanaan persediaan yang baik dan tepat guna menunjang operasi usaha tersebut agar dapat berjalan dengan lancar. Nah, di sini ada tujuannya. Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk melakukan analisa terhadap kandungan obat BPJS kategori AE menggunakan ABC dan metode menganalisa pengendalian ketersediaan obat-obat BPJS dengan metode EMI dan EMOP dalam peningkatan obat menjadi efisien serta menganalisa tingkat pelayanan obat. Ada metode penelitian di mana populasinya itu ada semua jenis obat yang terjual pada Apotek Lestari pada bulan Januari 2020 hingga September 2021, sehingga populasi dalam penelitian ini berjumlah 300 jenis obat. Sampelnya, dalam penelitian ini, jenis obat yang tergolong ke dalam kelompok A, pemakaian terbanyak, berdasarkan analisis ABC yang terdiri dari 5 jenis obat, yaitu obat paracetamol, Colamil Genio, Lasotanzone, Etazole, Afloidipin, dan Domperidone. Teknis analisisnya itu yang digunakan untuk pengumpulan data antara lain studi literatur dan dokumentasi. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data yaitu memilih sampel obat dengan cara mengelompokkan obat ke dalam metode ABC sehingga obat golongan A yaitu obat pemakaian terbanyak yang akan diteliti, meramalkan jumlah permintaan obat golongan A dengan metode peramalan, menghitung jumlah persediaan dengan metode EOKI dengan tujuan untuk meminimalkan total biaya persediaan dan pemesanan obat. Oke, selanjutnya metode analisis ABC. Metode pembuatan grup atau penggolongan berdasarkan peringkat nilai dari nilai tertinggi hingga terendah dan dibagi menjadi 3 kelompok besar yang tersebut kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. 30% kelompok A, kelompok barang ini memiliki volume keuangan yang tinggi di mana jumlah barang hanya sebesar 10% dari seluruh persediaan, namun mencakup lebih dari 70% keuangan. 20% kelompok B, kelompok ini mewakili sekitar 20% keuangan dan jumlahnya sekitar 20% dari seluruh persediaan. 10% kelompok C, kelompok barang ini mungkin hanya mewakili 10% dari keuangan perusahaan
namun jumlah itemnya sebesar 70% dari seluruh persediaan. Economic Order Quantity atau EOQ. Economic Order Quantity adalah teknik kontrol persediaan yang biaya total dari pemesanan dan penyimpanan. Terdapat juga persamaan yang dikenal dalam sistem EOQ. Persamaan dalam model EOQ tersebut sebagai berikut. Heiser dan Render 2015. Rumusnya EOQ sama dengan akar 2 dikali D dikali A dibagi I, di mana D permintaan demand, Q kuantitas optimal quantity optimal, A biaya pemesanan cost of ordering, I biaya penyimpanan cost of holding. Reorder point ROP. Reorder point ROP adalah tingkat titik persediaan, di mana tindakan harus diambil untuk mengisi kembali persediaan barang. Heiser dan Render 2015. Rumus ROP adalah sebagai berikut. Heiser dan Render 2015. ROP sama dengan D kali L, di mana D jumlah permintaan per hari, L sama dengan lead time atau waktu tunggu, yaitu waktu antara penempatan pesanan dan menerimanya. Hasil dan pembahasan. Menggunakan metode ABC. Untuk mendapatkan sampel yang akan diteliti, berikut adalah hasil analisis ABC pada apotik Lestari periode Januari 2020 sampai September 2021. Di sini ada tabel pengelompokan obat berdasarkan metode ABC. Kelompok A itu nilai investasinya sebesar 2.232.527.000. Nilai persen investasinya itu ada 70%. Item obatnya itu 5. Item obat dalam persen itu ada 2%. Kelompok B itu nilai investasinya 667.575.000. Nilai investasinya itu ada 21%. Item obatnya itu 82. Item obat dalam persennya itu yaitu 27%. Yang kelompok C itu nilai investasinya 303.100.000. Nilai investasinya itu ada 9%, item obatnya itu 213, item obat dalam persennya itu 71%. Totalnya nilai investasinya itu sebesar 3.203.203.000. Nilai investasinya sebesar 100%, item obatnya 300, item obat dalam persennya itu 100%. Pada penelitian ini, penelitian memfokuskan pada obat kelompoknya yang terdiri dari paracetamol 500 mg, Milgenia, Toprazol, Amlodipine 5 mg, dan Meprazolone yang diperoleh berdasarkan perhitungan ABC untuk dilakukan perhitungan lanjutan dengan menggunakan metode EOQ dan ROP, yaitu untuk menentukan jumlah pemesanan ekonomis dan waktu pemesanan kembali. Pengendalian persediaan obat kelompok A harus diperhatikan agar terhindar dari kekosongan stok mengingat kegunaannya bukan. Setelah melakukan pengelompokan obat selanjutnya, siapa yang terpilih akan dilakukan peramalan sebelum masuk metode EOQ. Adapun peramalan 5 jenis obat dapat dilihat pada tabel 2. Di sini ada tabel peramalan 5 jenis obat. Nama obatnya itu ada paracetamol, jenis peramalan terpilih exponential smelting dengan A sama dengan 0,2, hasil peramalannya 556 tablet. Yang kedua itu ada Volanogenio, jenis peramalan terpilih itu exponential smelting dengan A sama dengan 0,4, hasil peramalannya itu sebesar 668 botol. Yang ketiga itu ada Lansoprazole, jenis peramalan terpilih itu exponential smelting dengan A sama dengan 0,5, hasil peramalan itu 477 tablet. Yang keempat itu ada Amlodipine,
Jenis peramalan terpilih itu ekspansial smoothing dengan A sama dengan 0,1. Hasil peramalannya itu 465 tablet. Yang terakhir itu ada domperidone. Jenis peramalan terpilihnya ekspansial smoothing dengan A sama dengan 0,3. Hasil peramalannya itu 349 tablet. Lalu berikutnya yaitu adalah data biaya pesan dan biaya simpan di apotek Lestari. Biaya pesanan untuk kelompok A berdasarkan wawancara, rata-rata waktu dibutuhkan dalam tiap kali melakukan pemesanan adalah 10 menit. Tarif telepon lokal adalah sebesar 250 per 2 menit, yang dimana itu dari PT Telkom Indonesia pada tahun 2021. Biaya untuk 10 menit telepon adalah sebesar 1.250 Ibu dalam sebuah apotek Lestari menggunakan telepon hanya 1 kali. Apabila dalam setahun maka total biaya telepon sebesar 1.250 Ibu dikali 12 sama dengan 15.000. Maka berdasarkan hasil wawancara dengan informan, alat tulis kantor atau ATK yang digunakan untuk memesan obat adalah buku tukar faktur seharga 7.000 dan sekotak pulpen seharga 18.000. ATK tersebut digunakan selama setahun pemakaian. Maka total biaya ATK adalah sebesar 25.000. Total biaya pesanan sama dengan biaya telepon ditambah biaya alat tulis kantor. Atau bisa disebut 15.000 ditambah 25.000 sama dengan 40.000. Lalu untuk yang B, biaya sampel 1, biaya simpan apotek Lestari terdiri dari biaya listrik dan gaji karyawan. Biaya listrik adalah sebesar 1.445 per kWh. Itu dari PT PLN Indonesia pada tahun 2021. Di gudang penyimpanan terdapat 4 buah bohlam dengan besar daya sebuah bohlam itu sebesar 25 watt, maka total daya listrik 4 buah bohlam adalah 100 watt. Atau jika dirubah ke kWh menjadi 0,1 kWh. Waktu pakai adalah 16 jam per hari dari jam 4 sore sampai jam 4 pagi atau 5.840 jam per 365 hari dalam setahun. Maka total biaya listrik apotek Lestari dalam setahun adalah biaya listrik sama dengan daya listrik dikali waktu pakai dikali harga per kWh. Atau disebut 0, kWh dikali 5.840 jam dikali seharga 1.445 per kWh. Maka semua di total jumlahnya itu ada 880.000. Gaji karyawan yang bertugas dalam menjaga kebersihan gudang dan pengontrolan area di gudang pada apotek Lestari adalah dalam sebulan yaitu sebesar 1 juta. Maka total gaji karyawan dalam setahun adalah 12 juta. Total biaya simpanan apotek Lestari adalah biaya listrik ditambah gaji karyawan atau disebut 843.880 ditambah 12 juta sama dengan total semuanya yaitu ada 12.843.880 perak. Selanjutnya hasil perhitungan EOQ untuk kelima sampel obat dapat dilihat pada hasil perhitungan EOQ untuk kelima jenis sampel obat. Yaitu yang pertama ada nama obat paracetamol yang dimana hasil EOQ-nya itu ada 152 dan hasil dari SS-nya itu ada 54 dan hasil dari ROP-nya itu sebesar 147 dan maksimum stoknya itu ada 218. Untuk nama obat Volamil Genio, hasil dari EOQ-nya itu ada 183, hasil dari SS sebesar 45, hasil ROP itu ada 176 dan maksimum stoknya ada 243. Lalu ada Lansoprazole, hasil EOQ-nya itu ada 130, hasil SS-nya sebesar 50, hasil ROP 128, dan maksimum stoknya itu ada 191. Lalu ada Amlodipin, hasil dari EOQ-nya itu sebesar 127, hasil SS-nya itu 39, hasil ROP-nya 120, dan maksimum stoknya itu sebesar 177. Lanjut itu ada obat dari Ridon yang hasil EOQ-nya itu sebesar 95, yang SS itu hasilnya sebesar 40, ROP-nya sebesar 88, dan maksimum stoknya itu ada 142. Baik, itu yang kami paparkan dari kelompok kami, yaitu materi tentang manajemen ya kan. Dalam judul artikel ini ada manajemen persediaan obat apotek Lestari dari Kota Dumai.
yang dikutip dari Wiwi Kwaroka, Meliana, dan Elisa Hafrida. Baik, di sini saya akan menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa nilai perambahan permintaan obat bulan Oktober 2021 yang terpilih yaitu dengan metode exponential smoothing untuk obat paracetamol adalah 556 tablet, obat Folamin Benio adalah 668 botol, obat Lansoprazol ada 477 tablet, obat Amlodipin ada 465 tablet, dan obat domperidon adalah sebesar 349 tablet. Maka jumlah pemesanan ekonomis atau biasa disebut dengan EOQ untuk obat paracetamol adalah sebesar 152 tablet dengan total cost yaitu sebesar 292.601. Untuk obat Folamin Benio itu ada 183 botol dengan total costnya sebesar 292.579. Untuk obat Lansoprazol ada 130 tablet dengan total cost sebesar 292.616. Untuk obat Amlodipin ada 127 tablet dengan total cost seharga 292.619. Dan untuk obat Domperidon ada 95 tablet dengan total cost sebesar 292.615. Baik, itu saja yang kami dapat paparkan di materi ini. Ada kekurangan kata ataupun ada kekurangan pada pemaparan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.